Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat petani, selamat datang di channel kami Navarel Farm. Di video kali ini kita akan membahas duel dua bahan aktif fungisida yang terkenal mahal tapi berkualitas tinggi, yaitu azoxystrobin versus piracostrobin. Buat sahabat yang biasa mengandalkan Amistar Top untuk mengatasi berbagai masalah jamur tanaman, ini adalah video yang wajib ditonton sampai habis. Mari kita lihat lebih detail perbandingan dan keunggulan masing-masing bahan aktif ini, serta cara penggunaannya yang efektif. Jangan sampai terlewat. Ada banyak sekali bahan aktif yang diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit pada tanaman. Tapi banyak dari kita yang belum tahu bahan aktif satu dengan bahan aktif lainnya bedanya apa. Lebih kuat yang mana, azoxystrobin atau piracostrobin? Bahan aktif yang dominan dalam Amistar Top adalah azoxystrobin. Akan kita bandingkan dengan bahan aktif piracostrobin yang ada pada fungisida Merifon yang terkenal ampuh harganya. Azoxystrobin merupakan bahan aktif dengan efikasi yang tinggi dengan cara kerja cepat hanya dalam dosis yang rendah. Apabila untuk tanaman cabai bisa mengendalikan patek, antraknosa, bercak daun, dan penyakit busuk yang penyebabnya adalah jamur Phytophthora. Bisa pada daun, buah, atau batang tanaman yang biasa kita kenal dengan busuk batang. Jamur Phytophthora inilah penyebabnya. Keunggulannya bisa menjaga stabilitas formulasi dan tidak mudah terdegradasi oleh sinar matahari atau oksidasi. Juga memiliki sifat non-residual, sehingga tidak meninggalkan residu yang bisa merusak lingkungan setelah aplikasi. Kerja azoxystrobin tidak hanya untuk mencegah jamur agar tidak menginfeksi, tapi juga membunuh jamur, juga efektif dalam menyembuhkan. Bahan piracostrobin sifatnya juga sama. Jenis jamur yang bisa dibasmi juga lebih kurang sama dengan azoxystrobin. Apabila piracostrobin, keunggulannya baik digunakan pada tanaman yang memiliki sistem pertahanan yang lemah, seperti pada tanaman yang sedang memasuki fase pertumbuhan atau yang sedang mengalami stres. Piracostrobin juga baik stabilitas formulasinya, sehingga tidak mudah terdegradasi seperti azoxystrobin. Berikut ini perbandingan dari dua bahan aktif sistemik yang ampuh ini. Yang pertama, berdasarkan metode serapan. Bahan aktif azoxystrobin memiliki daya tembus dan sifat sistemik yang kuat, baik dari depan ataupun belakang daun, bahkan pada batang. Sementara piracostrobin hanya dapat dilokalisasi. Kedua bahan aktif ini sama-sama sistemik, tapi apabila sistemiknya piracostrobin translaminar, artinya adalah hanya akan menembus pada bagian yang terkena semprotan saja, tanpa penyebaran lagi di dalam tanaman. Oleh karena itu, penyemprotan piracostrobin harus merata dan bijaksana untuk mencapai efek kontrol yang lebih baik. Yang kedua, berdasarkan metode penggunaan. Karena sifat sistemiknya yang baik, azoxystrobin dapat terserap oleh akar, batang, dan daun. Setelah itu disebarkan ke berbagai bagian tanaman untuk membunuh jamur. Bahkan bukan hanya untuk semprot saja, tetapi juga bisa sebagai fungisida pembenihan dan untuk irigasi akar. Sementara piracostrobin tidak memiliki sifat sistemik sebaik azoxystrobin, sehingga tidak dapat terserap dan dilakukan untuk pengocoran. Penyerapannya tidak akan baik nanti. Oleh sebab itu, piracostrobin hanya bisa kita gunakan untuk penyemprotan saja, bukan untuk kocor. Yang ketiga, berdasarkan formulasi campuran. Azoxystrobin itu sifatnya sangat permeabel, artinya sangat bisa ditembus oleh partikel lain karena
itu juga sifat sistemiknya sangat baik. Tapi justru karena azoxystrobin, maka tidak bisa dicampur dengan fungisida yang dapat diemulsi. Bisanya berupa formulasi cair seperti EC atau EW. Azoxystrobin juga tidak bisa dicampur dengan bahan seperti fosfor organik dan zat permeabel lainnya selama peracikan, dan yang rentan terhadap fitotoksisitas. Sementara pirakostrobin bisa dicampur. Yang keempat, berdasarkan keamanan. Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, azoxystrobin yang sangat permeabel lebih mudah menyebabkan fitotoksisitas selama periode tanaman sensitif. Akan tetapi, pirakostrobin relatif lebih aman. Hanya sedikit tanaman yang rentan terhadap fitotoksisitas ringan selama periode sensitif. Walaupun kita tetap harus patuh pada aturan rolling fungisida, tapi dalam bahasa perbandingan, pirakostrobin lebih aman dibandingkan dengan azoxystrobin. Kalau begitu, kita tidak bisa menggunakan azoxystrobin secara terus-menerus ya untuk mengobati, walaupun bagus efikasinya. Memang seharusnya juga seperti itu kan yang kita harapkan. Jangan sampai tanaman kita terkena penyakit setiap musim tanam. Tetap pada prinsip mencegah sebelum mengobati. Cegah jika sahabat tidak ingin biaya perawatan selanjutnya membengkak. Selanjutnya, apakah persamaan dari kedua bahan tersebut? Dua bahan aktif ini juga memiliki kesamaan, yaitu pada mekanisme kerjanya sama, karena satu golongan. Dari namanya saja sebenarnya sudah bisa kita lihat ya, belakangnya sama-sama berakhiran bin. Dari struktur yang sama, mode tindakan, hingga tempat kerjanya sama. Keduanya bekerja dengan menghambat respirasi yang menyebabkan kematian sel jamur. Cakupan pengendalian penyakitnya juga sama. Menariknya, kedua bahan aktif ini memiliki efek mengatur pertumbuhan. Azoxystrobin dan pirakostrobin, keduanya bisa meningkatkan fotosintesis daun, meningkatkan kandungan klorofil daun, meningkatkan penyerapan pupuk nitrogen oleh tanaman, dan mengurangi respirasi tanaman, sekaligus menghambat respirasi patogen. Bahan aktif pirakostrobin sendiri dapat membantu tanaman agar lebih tahan dari stres, misalnya seperti stres lingkungan atau perubahan cuaca, sehingga tidak terjadi gugur bunga. Memang banyak manfaatnya, bukan hanya membunuh jamur saja. Pantas harganya mahal ya sahabat. Kedua bahan aktif ini juga merupakan agen pelindung yang baik. Untuk hasil yang lebih baik lagi, cobalah untuk mencampurnya dengan fungisida triazol yang efek kuratifnya atau efek penyembuhannya lebih baik dalam produksi. Campuran ini akan membuat pencegahan dan pengendalian penyakit lebih kuat dan jamur tidak rentan terhadap resistensi. Umumnya, fungisida golongan triazol memiliki kandungan ZPT yang akan membantu pemulihan lebih cepat. Sebenarnya tanpa harus mencampur, campuran dengan fungisida triazol ini juga ada di Amistar Top. Selain azoxystrobin, ada juga bahan aktif difekenazol yang di dalamnya. Mungkin ini juga alasan mengapa harganya cukup mahal. Kami rekomendasikan beberapa produknya selain Amistar Top. Bahan aktif azoxystrobin juga bisa kita temukan pada fungisida Torbinol, Sinabintop, atau Alberto. Apabila sahabat ingin tahu, tiga fungisida tersebut adalah kadar bahan aktifnya lebih tinggi dari Amistar Top. Sedikit bocoran, Sinabintop dan Alberto, walaupun kadar bahan aktifnya lebih tinggi, harganya malah lebih murah. Untuk bahan aktif pirakostrobin, kami rekomendasikan adalah Cabrio, Merifon, dan Piraclo. Ini hanya untuk rekomendasi saja yang terlaris karena sudah banyak yang memakai di mana-mana. Itulah tadi perbandingan antara azoxystrobin dan pirakostrobin, dua bahan aktif fungisida yang ampuh dan berkualitas tinggi. Kedua bahan ini memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Jadi, pastikan sahabat memilih yang paling sesuai untuk kebutuhan tanaman sahabat.
Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat petani dalam memilih fungisida terbaik untuk tanaman cabai atau tanaman lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk informasi pertanian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.